Anak yatim diasuh seekor ular raksasa di Kalimantan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan, di tepi hutan hujan lebat yang penuh misteri, hidup seorang anak bernama Fajar. Fajar baru berusia 3 tahun, namun dunia yang ia kenal telah dipenuhi duka. Kedua orang tuanya meninggal dunia akibat wabah misterius yang menyerang desa. Kini ia tinggal sendirian di sebuah pondok reot di pinggir desa. Para tetangga yang tersisa hanya bisa membantu seadanya, karena mereka pun berjuang untuk bertahan hidup. Fajar sering duduk sendiri di bawah pohon besar dekat rumahnya, memeluk boneka lusuh peninggalan ibunya. Di usianya yang sangat muda, ia tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Namun kesepian dan rasa kehilangan itu begitu nyata baginya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Fajar terbangun dari tidurnya karena suara berdesis lembut yang terdengar dari luar rumah. Awalnya, ia merasa takut. Namun, rasa penasaran khas anak-anak mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka pintu perlahan dan menemukan sesuatu yang membuat matanya melebar. Di depan rumahnya, seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan sedang melingkar tenang. Ular itu tampak sangat besar dengan panjang yang sulit diukur, namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang anehnya tidak mengancam. Sebaliknya, Fajar merasa ular itu mengawasinya dengan lembut, seperti seorang ibu yang mengawasi anaknya. Fajar mendekati ular itu tanpa rasa takut. Ia bahkan mencoba menyentuh sisiknya. Ular itu tidak bergerak, hanya menatap Fajar dengan matanya yang besar dan berkilau seperti permata hijau. "Kamu siapa?" tanya Fajar dengan suara kecil. Ular itu tak menjawab dengan kata-kata, tetapi seolah mengerti, ia menganggukkan kepala perlahan. Sejak malam itu, ular raksasa itu sering datang ke pondok Fajar. Penduduk desa yang melihatnya menjadi ketakutan. Mereka menganggap ular itu adalah penunggu hutan atau makhluk gaib yang membawa pertanda buruk. Mereka bahkan menyarankan agar Fajar meninggalkan rumahnya dan pergi ke desa lain. Namun, Fajar tidak mau. Ia merasa bahwa ular itu adalah teman yang menjaga dan melindunginya. Setiap malam, ular itu membawa makanan untuknya, buah-buahan dari hutan, ikan segar dari sungai, atau kadang-kadang daging kecil yang sudah bersih tanpa noda darah. Fajar makan dengan lahap dan merasa seperti ada seseorang yang merawatnya meskipun orang itu bukan manusia. Hari berganti bulan, dan Fajar tumbuh menjadi anak yang sehat meskipun hidup di tengah hutan. Ular raksasa itu, yang kemudian ia beri nama Buya, selalu ada di sisinya. Buya bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga seperti guru bagi Fajar. Dengan cara yang misterius, Buya mengajarinya cara berburu ikan, mengenali tanaman yang bisa dimakan, dan cara bertahan hidup di hutan. Ada kalanya Fajar merasa ingin bermain dengan anak-anak lain di desa. Tetapi ia tahu bahwa banyak dari mereka yang takut padanya karena kedekatannya dengan Buya. Suatu hari, sekelompok anak desa mengejek Fajar saat ia muncul di tepi desa. "Kamu anak hantu, kamu tinggal sama ular jahat," teriak salah satu anak dengan nada mengejek. Fajar hanya menunduk dan berjalan kembali ke pondoknya. Ia tidak menangis, tetapi dalam hatinya ia merasa sedih. Buya yang selalu mengawasinya dari kejauhan mendekatinya malam itu. Ular raksasa itu melingkari tubuh Fajar seperti selimut hangat. Fajar merasa aman dalam pelukannya, dan ia tertidur sambil memeluk leher Buya yang tebal. Pada suatu malam yang dingin, desa diselimuti suasana mencekam. Sebuah kelompok pemburu dari luar datang dengan senjata dan niat buruk. Mereka mendengar desas-desus tentang seekor ular raksasa yang tinggal di dekat desa dan berniat menangkapnya. Para penduduk desa mencoba memperingatkan para pemburu agar tidak mengganggu penunggu hutan, tetapi mereka tidak peduli.
Malam itu, para pemburu mulai memasuki hutan dengan obor menyala dan senjata terhunus. Fajar yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun oleh suara ribut di kejauhan. Buya mengangkat kepalanya, matanya menyala tajam. Ia tampak tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Buya, ada apa?" tanya Fajar dengan suara gemetar. Buya tidak menjawab, tetapi ia mendekati Fajar dan mendorongnya dengan lembut ke tempat persembunyian kecil di bawah akar pohon besar. Setelah memastikan Fajar aman, ular raksasa itu bergerak menuju hutan dengan kecepatan yang mengagumkan untuk ukurannya. Para pemburu itu akhirnya bertemu dengan Buya di tengah hutan. Mereka mencoba menangkapnya dengan jaring dan menembaknya dengan panah, tetapi Buya begitu gesit. Ia melawan dengan cerdik, mengelak dan menggunakan tubuhnya yang besar untuk menangkis serangan. Namun jumlah pemburu itu terlalu banyak. Mereka berhasil melukai Buya dengan sebuah panah besar. Fajar yang diam-diam mengikuti dari jauh melihat kejadian itu dan merasa sangat ketakutan. "Jangan sakiti Buya," teriak Fajar sambil berlari ke arah para pemburu. Para pemburu terkejut melihat seorang anak kecil berlari ke arah mereka. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Buya mengangkat tubuhnya dengan sisa kekuatannya dan mengeluarkan suara mendesis yang sangat keras. Suara itu bergema di seluruh hutan, membuat para pemburu ketakutan dan melarikan diri. Setelah para pemburu pergi, Fajar berlari ke sisi Buya yang kini terkulai lemah. Luka di tubuh Buya tampak sangat parah. Air mata Fajar mengalir deras. "Buya, jangan tinggalkan aku," bisiknya sambil memeluk tubuh ular itu. Buya menatap Fajar dengan mata lembutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dengan sisa tenaganya, Buya melingkarkan tubuhnya sekali lagi di sekitar Fajar, memberikan kehangatan terakhirnya. Tak lama kemudian, ular itu diam tak bergerak. Pagi harinya, penduduk desa menemukan Fajar tertidur di pelukan tubuh Buya yang kini kaku. Mereka merasa kagum sekaligus terharu. Mereka akhirnya menyadari bahwa ular raksasa itu bukanlah makhluk jahat, melainkan penjaga Fajar di desa mereka. Beberapa orang tua desa memutuskan untuk membuat makam sederhana di hutan untuk Buya sebagai bentuk penghormatan. Fajar tinggal di desa dengan penuh kasih sayang dari para penduduk, yang kini merasa bersalah atas sikap mereka sebelumnya. Fajar tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana, dengan kenangan indah tentang Buya yang selalu hidup di hatinya. Ia sering bercerita kepada anak-anak di desa tentang persahabatannya dengan ular raksasa yang penuh cinta dan pengorbanan. Legenda tentang Fajar dan Buya pun tersebar ke berbagai penjuru, menjadi kisah yang mengajarkan tentang arti persahabatan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Setelah kepergian Buya, kehidupan Fajar di desa perlahan berubah. Warga yang sebelumnya menjauh kini mendekat, berusaha merawatnya dan menebus kesalahan masa lalu. Namun, Fajar tidak benar-benar melupakan Buya. Ia sering pergi ke makam ular itu, sebuah tempat di hutan yang dikelilingi bunga liar, untuk berdoa dan menceritakan kisah-kisahnya seolah Buya masih mendengar. Suatu hari, saat Fajar sedang duduk di dekat makam Buya, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Awalnya ia waspada, tetapi kemudian ia melihat seekor ular kecil dengan sisik mengilap sangat mirip dengan Buya. Ular itu melingkar di dekat kakinya, menatapnya dengan mata hijau kecil yang mengingatkan pada teman lamanya. "Apa kamu anaknya Buya?" bisik Fajar merasa kagum. Ular kecil itu tidak menjawab, tetapi ia mendekat dan menjilat tangan Fajar dengan lembut. Sejak hari itu, ular kecil itu selalu mengikuti Fajar kemanapun ia pergi. Fajar menamakannya Kiki. Rahasia hutan yang tersembunyi. Kiki tidak hanya menjadi teman baru bagi Fajar, tetapi juga menjadi penuntun. Suatu malam, Kiki menggigit lembut ujung baju Fajar.
seolah memintanya untuk mengikuti. Dengan rasa penasaran, Fajar mengikuti Kiki ke dalam hutan. Mereka berjalan jauh hingga tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Di dalam gua itu, Fajar menemukan sesuatu yang luar biasa, lukisan dinding yang tampak sangat tua. Lukisan itu menggambarkan ular raksasa seperti Buya, bersama manusia kecil yang mirip dengannya. Di sisi lain, terdapat gambar matahari dan bulan yang seolah menyimbolkan keseimbangan antara manusia dan alam. Apakah ini cerita tentang Buya? Pikir Fajar. Namun, sebelum ia sempat memahami lebih jauh, ia mendengar langkah-langkah berat dari luar gua. Ia segera bersembunyi bersama Kiki. Dari balik bayangan, ia melihat dua orang asing dengan pakaian modern membawa alat berat. Mereka tampak seperti peneliti atau mungkin pemburu harta karun. Kita harus mulai menggali di sini. Tempat ini punya nilai sejarah dan emas, kata salah satu dari mereka. Fajar merasa cemas. Ia tahu bahwa hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup, termasuk kenangan tentang Buya. Jika gua itu dihancurkan, tidak hanya sejarah yang hilang, tetapi juga keseimbangan alam yang telah dijaga oleh Buya selama bertahun-tahun. Kekuatan baru. Sejak kejadian itu, Fajar merasa harus melakukan sesuatu. Ia kembali ke gua itu keesokan harinya untuk mempelajari lebih banyak tentang lukisan dinding. Dengan bantuan Kiki, ia menemukan sebuah simbol berbentuk ular yang bercahaya sama di sudut gua. Ketika ia menyentuh simbol itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya terang menyelimuti Fajar, dan ia merasa tubuhnya dipenuhi energi baru. Dalam sekejap, ia memahami bahwa ini adalah warisan dari Buya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk hutan dan memahami bahasa alam. Dengan kekuatan baru ini, Fajar mulai berinteraksi dengan hewan-hewan di hutan. Burung elang memberinya pandangan dari langit, harimau menjaga perbatasan, dan kera menjadi pengamat yang cermat. Semua makhluk tampak memahami bahwa Fajar adalah pewaris keharmonisan hutan. Ketika para peneliti dan alat-alat berat mereka mulai memasuki hutan, Fajar mengumpulkan hewan-hewan untuk melindungi wilayah mereka. Ia juga mencoba berbicara dengan kepala desa, meminta bantuan manusia untuk melawan ancaman ini. Kita tidak bisa melawan mereka. Mereka punya uang dan senjata, kata kepala desa ragu. Namun Fajar tidak menyerah. Ia memimpin perlawanan dengan kecerdikan, memanfaatkan pengetahuannya tentang hutan. Dengan bantuan hewan-hewan, mereka membuat jebakan alami untuk menghentikan alat berat, seperti lubang lumpur yang tersembunyi dan pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan. Para peneliti menjadi bingung. Setiap kali mereka mencoba melanjutkan pekerjaan, sesuatu selalu menghalangi. Mereka mulai percaya bahwa hutan ini dikutuk atau dijaga oleh kekuatan gaib. Ketika konflik memuncak, seorang pria tua dari suku Dayak muncul di desa. Pria itu dikenal sebagai penjaga adat dan penjaga tradisi hutan. Ia mendengar tentang masalah ini dan ingin bertemu dengan Fajar. Kamu adalah anak yang dipilih oleh penjaga hutan, kata pria tua itu setelah mendengar cerita Fajar. Kamu memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipercaya oleh roh alam. Pria tua itu membantu Fajar berbicara dengan para peneliti, menggunakan bahasa yang penuh wibawa. Ia menjelaskan tentang nilai spiritual dan sejarah hutan ini, serta bahaya yang akan datang jika keseimbangan hutan dirusak. Beberapa peneliti mulai ragu, tetapi pemimpin mereka tetap keras kepala. Namun, pada malam terakhir sebelum mereka melanjutkan penggalian, sebuah kejadian besar terjadi. Langit tiba-tiba gelap dan angin kencang bertiup. Dari dalam hutan terdengar suara desisan yang sangat keras, mirip dengan suara Buya dulu. Semua orang, termasuk Fajar, terdiam. Dari dalam bayangan muncul sosok ular raksasa yang berkilauan, tetapi ini bukan Buya.
Ini adalah makhluk lain, mungkin penjaga hutan yang baru. Ular itu melingkar di depan gua, seolah berkata bahwa tempat ini tidak boleh disentuh. Para peneliti akhirnya ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan alat-alat mereka. Setelah kejadian itu, Fajar menjadi sosok yang dihormati oleh penduduk desa dan bahkan oleh suku Dayak. Ia dikenal sebagai penjaga hutan penerus Buya, yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kiki, ular kecil yang selalu menemaninya, tetap menjadi teman setianya. Bersama-sama, mereka menjaga hutan, memastikan bahwa harmoni tetap terjaga. Legenda tentang Fajar dan ular-ular penjaga hutan terus berkembang, menjadi cerita yang mengajarkan pentingnya menjaga alam dan hidup berdampingan dengan makhluk lain. Hutan itu kini tidak hanya menjadi rumah bagi Fajar, tetapi juga menjadi simbol persahabatan, pengorbanan, dan cinta yang melampaui batas-batas dunia manusia. Hutan itu hidup, dan Fajar adalah jantungnya. Rahasia di balik lukisan dinding. Fajar semakin sering mengunjungi gua tempat lukisan dinding kuno berada. Ia merasa ada pesan tersembunyi yang belum ia pahami sepenuhnya. Bersama Kiki, ular kecil yang selalu menemaninya, ia mulai memeriksa setiap detail lukisan. Setelah beberapa hari, ia menyadari ada simbol-simbol berbentuk ular yang membentuk pola tertentu, seperti peta. Apakah ini petunjuk ke tempat lain? Gumam Fajar. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti pola itu yang membawanya ke bagian terdalam gua. Di sana, ia menemukan sebuah pintu batu besar dengan ukiran berbentuk mata ular. Di tengah pintu ada cekungan kecil, seolah membutuhkan sesuatu untuk membukanya. Saat Fajar mencoba menyentuh cekungan itu, Kiki melingkarkan tubuhnya di sekeliling cekungan, dan cahaya lembut tiba-tiba muncul. Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan besar dengan lantai batu yang bercahaya. Di tengah ruangan, ada patung ular raksasa dengan mata batu permata berwarna hijau menyala. Ini pasti tempat yang Buya lindungi, pikir Fajar, kagum sekaligus bingung. Dari patung itu, Fajar mendengar bisikan halus, seolah berasal dari roh Buya. Tempat ini adalah inti dari keseimbangan hutan. Selama tempat ini tetap aman, kehidupan di hutan akan terjaga. Namun, bisikan itu juga memperingatkan Fajar bahwa ancaman baru sedang mendekat, lebih besar dari para pemburu sebelumnya. Fajar menyadari bahwa ia harus melindungi tempat suci itu dengan segala cara. Dengan bantuan Kiki, ia belajar menggunakan kekuatan yang diwariskan oleh Buya lebih mendalam. Kini, ia bisa memanggil hewan-hewan hutan dari jarak jauh dan berkomunikasi langsung dengan mereka melalui pikiran. Di sisi lain, para pendatang yang sebelumnya lari ketakutan kembali dengan persiapan lebih matang. Kali ini, mereka membawa ahli biologi, arkeolog, dan penjaga bersenjata. Mereka yakin bahwa hutan ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari tanaman obat langka hingga batu permata. Warga desa semakin resah. Kepala desa yang sebelumnya ragu, kini memutuskan untuk mendukung Fajar setelah melihat tekadnya. Kami tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan, tapi mungkin kita bisa melindungi hutan ini dengan kebijaksanaan, katanya. Fajar bersama warga desa dan para tetua Dayak mulai merancang strategi untuk menghadapi pendatang tanpa menggunakan kekerasan, tetapi dengan menunjukkan kekuatan spiritual hutan. Saat para pendatang mulai menebang pohon-pohon besar di tepi hutan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit berubah menjadi kelabu, dan suara desisan menggema dari seluruh penjuru. Hewan-hewan hutan keluar dari sarang mereka, berdiri bersama Fajar di barisan depan. Fajar yang kini mengenakan gelang tradisional yang diberikan oleh tetua Dayak, berdiri di tengah, menghadap para pendatang. Ia berbicara dengan tenang, namun penuh wibawa. Hutan ini bukan hanya milik kami,
Ini adalah rumah bagi semua makhluk hidup, dan kalian tidak memiliki hak untuk menghancurkannya, katanya dengan suara yang menggema. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan ular raksasa yang muncul sebelumnya kembali terlihat. Namun kali ini, ular itu tidak sendirian. Dari dalam hutan muncul beberapa ular raksasa lain, seolah-olah mereka dipanggil oleh roh penjaga hutan. Para pendatang mulai panik. Senjata mereka tidak berfungsi melawan kekuatan alam yang tampaknya lebih besar dari mereka. Para ahli yang ikut dalam ekspedisi itu mulai membujuk pemimpin mereka untuk mundur. Ada sesuatu di hutan ini yang tidak bisa kita lawan. Jika kita tetap tinggal, kita akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri, kata salah satu ahli biologi. Melihat situasi ini, pemimpin pendatang akhirnya menyerah. Mereka menarik mundur semua alat berat dan meninggalkan hutan, membawa pesan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia di tempat itu. Fajar menjadi penjaga sejati. Setelah para pendatang pergi, suasana hutan kembali tenang. Para tetua Dayak mengadakan upacara besar untuk menghormati roh-roh penjaga hutan dan mengukuhkan Fajar sebagai penjaga hutan sejati. Di tengah upacara, Fajar diberi tongkat kayu berukir ular yang melambangkan tanggung jawabnya sebagai pelindung alam. Tetua desa berkata, tugasnya tidak hanya melindungi hutan ini, tetapi juga mengajarkan manusia lain untuk hidup berdampingan dengan alam. Fajar merasa bangga, tetapi juga rendah hati. Ia tahu bahwa tanggung jawab ini besar, tetapi ia tidak sendiri. Kiki tetap menjadi teman setianya, dan hewan-hewan hutan selalu siap membantunya. Tahun-tahun berlalu, dan Fajar tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana. Ia sering bercerita kepada anak-anak desa tentang Buya, Kiki, dan perjuangannya melindungi hutan. Cerita itu menjadi legenda yang menyebar hingga ke desa-desa lain, menginspirasi banyak orang untuk menghormati alam. Hutan itu tetap hidup, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang jernih, dan hewan-hewan yang berlarian bebas. Roh Buya dan para penjaga hutan lainnya diyakini masih mengawasi, memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Di akhir cerita, Fajar berdiri di puncak bukit yang menghadap ke seluruh hutan dengan Kiki melingkar di lengannya. Matahari terbenam di kejauhan, memberikan warna keemasan yang indah pada hutan yang ia lindungi dengan seluruh hatinya. Demikianlah cerita tentang perjuangan Fajar, seorang anak yatim yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa untuk melindungi alam dan kehidupan di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta merenungkan betapa besar tanggung jawab kita terhadap bumi yang kita huni. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menyaksikan kisah ini. Semoga setiap langkah hidup Anda senantiasa diberkahi dengan rezeki yang melimpah dan kebahagiaan yang abadi. Terima kasih, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.